Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farid Johandiah ya. Saya adalah peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung Gelombang 2 Angkatan 4 Kelompok 1. Berikut video resume substansi akuntabel dan kompeten. Akuntabel, kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Pengertian akuntabel. Akuntabel adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Aspek-aspek akuntabel. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan laporan. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Selanjutnya, pentingnya akuntabilitas. Panduan perilaku atau kode etik akuntabilitas seorang ASN dibagi menjadi 3. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga, kemampuan untuk menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Selanjutnya, tingkatan akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas personal. Yang kedua, akuntabilitas individu. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Yang keempat, akuntabilitas organisasi. Kemudian yang terakhir, akuntabilitas stakeholder. Kompeten. Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Pengertian dari kompeten. Arti kata kompeten adalah sikap, pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan seseorang untuk melakukan sesuatu dengan baik. Konsep kompetensi meliputi 3 aspek penting, yaitu aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Kompetensi ASN terdiri dari kompetensi teknis, diukur dari tingkat dan spesialis pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Kemudian kompetensi manajerial dapat diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural, atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan. Kemudian yang terakhir, kompetensi sosial kultural diukur dan dikembangkan dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Panduan perilaku atau kode etik kompeten bagi seorang ASN. Yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Prinsip pengembangan kompetensi ASN. Pertama, upaya peningkatan kompetensi yang dilakukan organisasi maupun individu melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pegawai. Kedua, setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Yang ketiga, diarahkan pada pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan jabatan. Kemudian yang terakhir, pengembangan kompetensi sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karir. Sekian video resume dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.